Good morning everyone. How are you today? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik, masih di tema yang keempat, globalisasi. Nah, hari ini kita mulai masuk di subtema yang kedua, yaitu tentang globalisasi dan manfaatnya. Sudah siap belajar? Oke, kita mulai ya. Nah, kompetensi dasarnya 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Dan yang terakhir, 4.3, menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, indikatornya yang akan kita pelajari, yang pertama menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi, kemudian menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Dan yang terakhir, menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Tujuan pembelajarannya, dengan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang kedua, setelah mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak sudah mengerjakan tugas yang ada di halaman 26. Jadi kalian membaca teks kemudian diminta untuk menuliskan di paragraf 1 itu apa saja intinya, paragraf 2 lalu paragraf ketiga. Nah, sekarang kita bahas dulu. Di paragraf yang pertama itu intinya adalah peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Nah, paragraf yang kedua ini inti atau penjelasnya di sini. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator atau ini biasanya kita kenalnya trafo. Ulang ya. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV disingkat kV. Ini tegangan listrik kilovolt. Lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama SUTET. Ada yang ingat SUTET itu apa? Iya, saluran udara tegangan ekstra tinggi ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya. Nah, tadinya 500 kV tegangannya, setelah masuk ke gardu induk itu diturunkan tegangannya menggunakan transformator tadi menjadi tegangan menengah. Tegangannya menengah 20 kV. Jadi kalau di sini kita lihat ternyata transformator itu fungsinya adalah bisa untuk menurunkan tegangan. Nah, bisa juga untuk menaikkan nih. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi. Sudah di gardu induk, terus ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt. Awalnya 20 kV diturunkan lagi jadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi di rumah kita masing-masing itu tegangan listriknya 220 volt. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Itu bagian penjelasannya lengkap. Nah, sekarang paragraf yang ketiga, ini biasanya kesimpulan. Kini, masyarakat dapat mengakses informasi dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik.
Nah, jadi kalau kita ingat lagi dalam sebuah teks eksplanasi, biasanya di paragraf 1 topik masalah isinya. Paragraf kedua itu tentang deret penjelasannya dari permasalahannya, dari topiknya. Nah, karena yang kita kerjakan kemarin ada 3 paragraf, nah di paragraf ketiga ini langsung simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Gitu. Sudah jelas ya? Nah, coba perhatikan foto berikut ini. Diamati dulu. Ada siapa nih? Ada yang kenalkah dengan beliau? Iya, ini Bapak Jokowi. Di sini siapa? Iya, Barack Obama. Kenapa mereka berkumpul di sini? Oke. Nah, ternyata sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir dalam forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Wah, keren sekali Indonesia nih ya, jadi incaran negara-negara di dunia. Nah, sekarang coba kita akan mendengarkan bacaan yang akan dibacakan. Disimak baik-baik ya. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Maksun MS, digelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Menurut Maksun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Maksun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Fran Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahwa bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global.
Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Nah, setelah mendengarkan bacaan tadi, sekarang silakan dibuka bukunya halaman 54. Di sini ada kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, jadi berdasarkan bacaan yang dibacakan tadi, silakan anak-anak mengisi di sini. Bentuk kerjasamanya apa di bidang politik? Nih, Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara kerjasama di bidang politiknya apa saja? Boleh juga cari informasi lain di internet bisa, di buku bisa. Kemudian, setelah bentuk kerjasamanya, di sini tuliskan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Perannya Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Oke. Nah, kalau sudah selesai, ini jangan lupa ditulis di buku tugasnya. Kalau sudah selesai difoto, lalu dikirim ke wali kelas paling lambat malam ini pukul 22. Oke, selamat belajar.